Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, dan kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita ada dalam segala tugas aktivitas kita di hari ini, agar di dalam menjalani kehidupan kita di hari ini, biarlah kita dituntun dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang senantiasa baik dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhan telah menjaga kami sepanjang tidur malam kami. Tuhan telah melindungi kami dari waktu yang begitu menjadi rahasia bagi kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Semuanya ini bukan karena kami kuat dalam menjalani kehidupan, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Ya Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini kami mau untuk mendengarkan sabda firman-Mu sebelum kami melangkah dalam segala tanggung jawab dan aktivitas kami di hari ini ya Bapa. Urapilah kami ya Tuhan, jamalah hati kami, dan berikanlah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami renungkan bersama-sama di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita semua. Yang menjadi ayat emas renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah dampak persembahan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat pagi hari ini bagi kita semua diawali dengan sebuah perintah agar bangsa Israel membawa persembahan persepuluhan mereka ke rumah perbendaharaan. Persepuluhan merupakan jumlah yang harus disisihkan dari penghasilan seseorang. Bagian yang disisihkan ini diberikan kepada kaum Lewi, lalu memberikannya kepada para imam. Menurut hukum yang berlaku, mereka mendapat bagian setiap 3 tahun. Pemberian persepuluhan ini bukan hanya bermanfaat bagi kaum Lewi saja, tetapi juga bagi orang-orang yang menderita dan terlantar di tengah masyarakat. Jika persepuluhan itu tidak diberikan, maka masyarakat yang memerlukan bantuan tidak akan tertolong. Sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan meminta mereka untuk menguji Tuhan, apakah dengan memberikan persepuluhan kehidupan mereka menjadi sulit, dan apakah jika mereka tidak memberikannya maka mereka akan baik-baik saja? Melalui tantangan menguji Tuhan, Tuhan mau memperlihatkan tentang kesetiaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Kesetiaan yang Tuhan berikan kepada mereka nampak dari berkat yang mereka terima.
dan berkat itu adalah dijauhkannya mereka dari belalang pelahap. Tujuannya adalah agar hasil tanah mereka tidak habis dan pohon anggur tetap berbuah. Berkat pemeliharaan yang Tuhan berikan itu pada akhirnya membuat mereka menjadi pusat perhatian bangsa lain. Sebab dalam kesetiaan mereka pada perintah Tuhan, pemeliharaan Tuhan menjadi sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan. Firman Tuhan bagi kita semua pada saat pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa kesetiaan yang kita berikan melalui persembahan persepuluhan bukan hanya memberikan dampak dalam kehidupan bergereja, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Lewat persembahan persepuluhan yang kita berikan, kita dipanggil untuk peduli kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Jika persembahan persepuluhan membahagiakan dan menjadi berkat bagi banyak orang atau bagi orang lain termasuk masyarakat, maka mari lakukanlah dengan setia sebagai kelanjutan dari kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan mari jangan pernah ragu untuk melakukannya, sebab Tuhan pasti dan akan selalu memampukan kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhanlah yang akan mengajarkan dan menyadarkan kepada kita agar kita dapat menyadari secara sungguh akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk membalasnya dengan segala kebaikan yang telah kita terima daripadanya. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat, dan selamat memberikan segala persembahan persepuluhan yang telah kita terima dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang punya berkat yang akan senantiasa membuka tingkap-tingkap berkat dari surga dan memenuhi kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan pagi ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua agar kami setia memberikan persembahan persepuluhan kami dan mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dapat memberikan sebagai ganti atas segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami dan yang telah kami terima daripada-Mu ya Bapa. Dan kiranya pemberian yang kami berikan melalui persembahan syukur itu tidak hanya berguna bagi gereja Tuhan, tetapi bagi begitu banyak orang yang memerlukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa, ajarlah kami agar kami selalu taat dan setia di dalam melakukan kehendak-Mu dan di dalam iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami tidak terpengaruh dengan berbagai hal buruk yang ada di dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah kami selalu ya Roh Kudus. Tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini, kembali kami berdoa bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan menyertai kami. Tuhan menolong kami dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami yang sedang bergumul di dalam kesembuhan dari segala sakit penyakit yang kami derita, Tuhan menolong kami dan berikan kami kesembuhan. Kami yang bergumul untuk penyelesaian studi-studi kami dalam pendidikan yang kami tempuh, Tuhan juga menolong kami dan menyelesaikannya bagi kami. Bapa di surga, kami yang bergumul untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, Tuhan tolong kami berikan pekerjaan bagi kami, agar kami dapat melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Bapa di surga, kami yang sedang bergumul dalam keadaan apapun itu Tuhan, segala kelemahan kami Tuhan gantikan dengan kekuatan daripada-Mu. Segala kesusahan kami Tuhan berikan gantikan dengan segala penghiburan dan dari Tuhan sendiri. Kami yang berduka Tuhan hiburkan kami dan cukupkan kami kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan.
Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Bapa, memberkati pemerintahan kami dari pusat hingga daerah-daerah. Tuhan, berikan mereka hikmat marifat daripada-Mu saja, agar dalam menjalankan tugas tanggung jawab panggilan dalam jabatan dan kedudukan mereka senantiasa mengedepankan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap daerah-daerah yang ada di dalam negeri ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam pelosok sekalipun Tuhan menolong mereka. Bila saat ini ada yang dalam keadaan mengalami bencana, kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memberikan kenyamanan bagi saudara-saudara kami. Kedamaian dan sukacita Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan menjauhkanlah daripada kami semua segala mara bahaya. Ya Bapa, kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menggenggam tangan kami dan memimpin kami, membimbing kami masuk ke dalam segala rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Kami sudah mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan di dalam pengasihan-Mu ya Bapa, kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.